Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas tentang uji hipotesis ya. Di sini saya tidak menggunakan note, tapi menggunakan materi PDF yang nanti saya akan jelaskan sama coret-coret ya, biar lebih mudah. Oke, untuk uji hipotesis. Jadi uji hipotesis itu apa sih? Kita itu kan selalu bertanya-tanya ya, hipotesis itu apa? Uji hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Nah, misalkan kalian itu menghadapi suatu permasalahan ya. Kalau di sini itu peneliti umumnya menghadapi suatu permasalahan dalam suatu sistem ilmu. Contohnya, seorang peneliti dalam bidang teknologi informasi di sini dan komunikasi ingin melihat apakah operating system Windows 7 ini lebih baik daripada operating system Linux. Nah, dalam kasus ini peneliti membuat dugaan sementara ya mengenai sistem. Dugaan sementara itu diambil dari mana? Yaitu dari induksi dulu ya. Kan ada dua langkah tuh sistem statistika inferensi, induksi dan deduksi. Jadi di induksi itu kalian menyimpulkan kesimpulan sementara berdasarkan spesifikasi yang sudah ada. Contohnya di sini menurut spesifikasi operating system Windows 7 itu bagaimana, kalian list. Kemudian operating system Linux itu bagaimana, kalian list. Kemudian dari list kalian tersebut kan bisa dilihat, oh ternyata sistem Windows 7 ini lebih baik dibandingkan operating system Linux. Nah, yang kesimpulan dari kesimpulan dari list kalian tadi ini masih kesimpulan sementara, harus diuji hipotesis ya, karena masih kesimpulan sementara, belum bisa kita gunakan sebagai kesimpulan final. Nah, itu yang namanya uji hipotesis. Di sini kalau secara definisi itu hipotesis statistik itu adalah suatu anggapan atau dugaan yang mungkin benar atau tidak mengenai suatu parameter di satu atau lebih populasi ya. Kenapa di satu atau lebih populasi? Bisa jadi penelitiannya itu 2 populasi, 3 populasi, dan seterusnya. Jadi ini masih anggapan atau dugaan yang bisa jadi dia benar atau bisa jadi dia salah juga. Kemudian kebenaran atau ketidakbenaran anggapan yang dimaksud dalam definisi ini diperoleh dengan melakukan penyelidikan data sampel terlebih dahulu ya. Tadi kalian menurut spesifikasi tersebut. Kemudian hal ini tentunya dalam kebanyakan keadaan tidak praktis. Oleh karena itu diambil sampel secara random dari populasi yang ingin diselidiki. Nah, tadi kan dugaan sementara itu berdasarkan spesifikasi aja. Nah, untuk meyakinkan kalian ambil sampel dari suatu populasi dari sistem Windows pengguna ya. Ini pengguna sistem Windows 7 sama pengguna sistem Linux. Kalian ambil sampel misalkan 40 sampel misalkan ya. Seperti itu, kemudian kalian interview atau wawancara bisa ya, atau sebar kuesioner untuk mengetahui apakah kemampuan dari operating system Windows 7 ini lebih baik dibandingkan operating system Linux ya. Itu. Kemudian dalam keterangan dari sampel ini tidak selaras dengan hipotesis yang telah dirumuskan akan mengakibatkan penolakan hipotesis. Jadi kalau berdasarkan dari hasil sampel tadi tidak selaras, maka ya hipotesis akan ditolak. Sedangkan kalau mendukung berarti hipotesis akan diterima. Dan di sini saya perlu note dalam pengambilan sampel itu adalah sampel yang representatif ya.
Sampel yang representatif itu seperti apa? Sampel yang representatif itu sampel yang memberikan informasi dan tahu tentang informasi yang akan kalian teliti. Contohnya seperti apa? Di sini misalkan kalian pengen tahu anggapan seseorang tentang sistem Windows 7 sama sistem Linux. Otomatis kalian itu harus cari responden yang dia menggunakan Windows 7 atau menggunakan sistem Linux. Kalau kalian nyarinya bukan pengguna kedua-duanya, berarti kan data yang kalian peroleh atau data yang dia berikan itu pasti hanya mengarang saja ya. Nah, itu akan mengakibatkan hasil penelitian itu sangat buruk sekali. Oke. Selanjutnya di sini ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi dalam uji hipotesis itu ada dua macam ya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu adalah hipotesis yang bersifat netral, yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya hubungan. Sebaliknya, kalau alternatif itu hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau adanya hubungan. Hipotesis 0 ini dilambangkan dengan H0, sedangkan hipotesis alternatif dilambangkan dengan H1 atau HA ya. Itu kemudian penolakan H0 akan mengakibatkan penerimaan H1. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi nanti kesimpulan penelitiannya berdasarkan kesimpulan apakah H0 diterima atau H0 ditolak. Kemudian ini ada 3 macam hipotesis ya dari suatu penelitian. Ini dalam sesi ini fokus pada uji rata-rata ya. Uji rata-rata di sini itu adalah yang uji satu rata-rata. Kalau yang ini uji 2 rata-rata. Jadi ada tipe A, B, C. Untuk dalam statistika uji hipotesis kali ini saya lebih menggunakan statistika yang baru ya, karena ada 2 macam versi untuk uji hipotesis. Kalau statistika lama itu biasanya di sininya terletak perbedaannya di sininya ya. Ini lebih besar, kalau terus di sini itu sama dengan. Padahal yang namanya uji hipotesis, kalau yang di statistika baru sih saya referensinya dari dosen pas kuliah S2 ya. Dia kalau H1-nya itu adalah lebih besar, berarti H0-nya di sini adalah lebih kurang dari sama dengan. Kemudian di sini misalkan kurang dari, berarti H0-nya adalah lebih besar sama dengan. Seperti itu. Di statistika lama pada umumnya dia itu H0-nya semuanya adalah sama dengan. Ada tipe 3 macam ya. Tadi saya pakai yang statistika baru. Ada 3 tipe, yaitu tipe A, B, sama C. Kalau tipe A itu mu sama dengan C, C-nya itu adalah suatu konstanta. Tipe B itu mu lebih besar dari C. Kemudian tipe C itu adalah H1-nya yang kurang dari C. Itu. Kapan sih digunakannya ini? Contohnya kalau yang tipe A. Tipe A itu contohnya kita mau menguji apakah, ini kan sama dengan tidak sama dengan ya. Rata-rata penghasilan masyarakat kota Solo itu sama dengan 3 juta, seperti itu. Itu contoh tipe A. Kalau yang tipe B, misalkan ada statement seperti ini, apakah penghasilan masyarakat Solo itu lebih besar dari 3 juta? Kalau yang tipe C, apakah rata-rata penghasilan masyarakat kota Solo itu kurang dari 3 juta? Seperti itu pakai tipe C. Jadi tahu ya cara pembedaannya. Kemudian di sini kalau uji 2 rata-rata di sini itu berarti kita membandingkan populasi 1 sama populasi kedua. Contohnya, kalian mau membandingkan pendapatan masyarakat kota Solo sama masyarakat kota Yogyakarta. Seperti itu. Contoh lain, kalian mau membandingkan apakah kemampuan mahasiswa Vkom UDP yang kelas C sama kelas
B, misalkan seperti itu. Untuk tipe A ini sama dengan tidak sama dengan, berarti nanti contohnya itu apakah pendapatan masyarakat Kota Solo itu sama dengan masyarakat Kota Jogja, itu berarti kalian pakai tipe A. Kalau tipe B itu kalau yang ditanyakan itu seperti ini, apakah pendapatan Kota Solo itu lebih besar dibandingkan pendapatan Kota Jogja, seperti itu ya, itu pakai tipe B. Kemudian kalau yang tipe C, apakah pendapatan masyarakat Kota Solo itu kurang dari pendapatan masyarakat Kota Yogyakarta, itu contoh yang tipe C. Itu ya. Untuk selanjutnya ini saya bahas yang fokus-fokus aja. Untuk tipe kesalahan, jadi dalam suatu penelitian itu juga ada tipe kesalahan, tingkat kesalahannya ya. Jadi di sini H0 yang ditolak pada suatu uji statistik itu bisa saja H0 tersebut benar pada populasi. Begitu pula sebaliknya, pada uji statistik H0 diterima, akan tetapi pada kenyataannya bisa saja H0 tersebut salah. Jadi ini kesimpulan pada uji statistik apabila dikonfrontasikan dengan anggota seluruh populasi itu bisa saja salah ya. Jadi ini secara gampangnya, jadi penelitian itu ada tingkat kesalahannya ya. Yang tingkat kesalahannya itu kita tentukan di sini. Kalau dalam penelitian pendidikan pada umumnya, pendidikan, sosial, politik pada umumnya tingkat kesalahannya itu adalah sebesar 5%. Tingkat kesalahannya 5%, 10% seperti itu. Tapi kalau dalam bidang kedokteran itu pada umumnya tingkat kesalahannya hanya 1%. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena objek yang dilakukan dalam bidang kesehatan kan menyangkut nyawa manusia ya. Otomatis tingkat penelitiannya itu juga harus sangat kecil. Oke. Jadi ada dua macam tipe kesalahan, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1 ini kesalahan yang terjadi ketika peneliti menolak hipotesis 0 padahal hipotesis tersebut benar. Jadi menolak yang benar itu adalah tipe kesalahan yang pertama. Kemudian tipe yang kedua itu adalah kesalahan yang terjadi ketika peneliti itu menerima hipotesis tapi hipotesis tersebut adalah salah. Jadi menerima yang salah itu juga masuk dalam kesalahan tipe kedua. Untuk tipe pertama lambangnya adalah alfa, kemudian untuk tipe kedua itu lambangnya adalah beta, di mana kuantitas 1 dikurangi beta ini adalah kekuatan dari suatu uji hipotesis ya. Sehingga pengujian hipotesis sangat diharapkan untuk memperoleh nilai alfa dan betanya yang kecil. Namanya saja tingkat kesalahannya ya. Jadi kita melakukan suatu penelitian, pastikan harapannya tingkat kesalahannya itu sangat kecil. Itu. Kemudian lanjut ke prosedur uji hipotesis. Jadi untuk prosedur uji hipotesis di sini itu ada 7 langkah ya. 7 langkah. Yang pertama merumuskan H0 H1. Tadi H0 apa, H1 apa kan sudah ya. Kemudian menentukan taraf signifikansi yaitu alfa. Alfa tadi apa? Alfa adalah tipe kesalahan yang pertama, yaitu menolak hipotesis 0 padahal hipotesis tersebut adalah benar. Itu tingkat kesalahan yang dimaksud adalah itu. Kemudian menentukan statistik uji yang cocok digunakan. Kemudian statistik uji yang digunakan nanti akan saya bahas di bawah ya, untuk uji satu rata-rata seperti apa. Kemudian menghitung nilai statistik uji berdasarkan data amatan atau data sampel. Kemudian menentukan nilai kritis, daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansinya. Kemudian menentukan keputusan uji H0 apakah diterima atau ditolak. Kemudian menulis kesimpulan. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung ke contoh kasusnya ya. Di sini uji hipotesis mengenai rata-rata.
Contohnya ini yang kita pakai yang uji satu rata-rata dulu ya. Langkah-langkahnya ada sama seperti tadi, ada 7 langkah, yaitu yang pertama merumuskan H0 H1. Kan ini kita pakai uji satu rata-rata ya. Jadi H0 H1-nya tipenya seperti ini. Kemudian menentukan taraf signifikansinya alfanya. Kemudian menentukan statistik uji yang digunakan itu jika populasi normal dan variansi diketahui, maka pakai uji Z, di mana Z-nya rumusnya adalah X bar dikurangi mu0 dibagi sigma dibagi akar N. Akan tetapi jika populasi normal, variansinya tidak diketahui, maka kita pakai uji T. Ya. Selanjutnya menghitung nilai statistik uji berdasarkan data amatan yang diperoleh dari sampel, kemudian menentukan daerah kritis. Di sini saya menjelaskan daerah kritis. Kalau tipe A tadi kan sama dengan tidak sama dengan ya. Berarti daerah kritisnya itu adalah alfa dibagi 2, ada 2 sisi, sisi sini sama sisi sini ya. Itu kemudian daerah kritisnya kalau uji Z itu DK sama dengan Z sedemikian sehingga Z kurang dari Z1 min alfa atau Z lebih besar dari Z alfa per 2 karena sama dengan berarti 2 sisi berarti alfa per 2 seperti ini. Kemudian kalau yang tipe B itu kalian kalau daerah kritis cukup fokus pada H1-nya ya. H1-nya di sini dia adalah lebih besar dari mu0. Berarti daerah kritisnya juga lebih besar dari Z alfa. Untuk gambarnya nanti dia lebih besar dari Z alfa berarti yang daerah merah ini. Daerah merah ini. Kemudian untuk tipe C kalian fokus di H1-nya. Berarti di sini kurang dari ya. Kalau kurang dari berarti ini juga kurang dari. Kalau kurang dari itu Z1 min alfa ya. Itu untuk gambarnya yang merah ini. Selanjutnya menentukan keputusan uji mengenai H0 apakah diterima atau ditolak. Jika nilai Z observasi itu berada di daerah kritis atau di daerah merah, berarti maka keputusan ujinya itu menolak H0. Begitu pula sebaliknya, jika Z observasi berada di luar daerah kritis, maka keputusannya adalah H0 diterima. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Menulis kesimpulan, jika H0 ditolak, maka kesimpulannya kita interpretasi dari H1. Namanya H0 ditolak ya. Berarti kita pakai H1. Tapi kalau H0 diterima, maka kesimpulannya pakai H0. Oke, itu ya. Ini. Udah. Untuk selanjutnya kita bahas contoh kasus. Contoh kasus. Ini, sampel random 100 kematian di AS selama tahun lalu menunjukkan rata-rata usia mereka itu adalah 69 tahun. Andaikan deviasi bakunya itu 8,9 tahun, berarti apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa ini kurang dari 70 tahun jika diambil alfanya 5% ya. Oke, langkah pertama kalian harus menuliskan apa saja sih ini yang diketahui. Ini kita catat dulu ya. Oke. 100 kematian berarti ini adalah N. Kemudian rata-rata dari 100 kematian tahun lalu itu adalah 69,5. Berarti ini adalah rata-rata sampel ya. Kan dari 100 rata-ratanya adalah berapa? 69,5. Berarti ini X bar. Kemudian
Kemudian deviasi baku 8,9. Ini adalah deviasi baku dari populasi ya. Kalau sampel itu kalimatnya begini, dari 100 itu rata-ratanya sekian dan deviasinya sekian. Tapi di sini karena beda ya, dia ada titiknya dulu. Rata-rata usia mereka adalah 69,5 tahun titik. Andekan deviasi baku, berarti ini adalah deviasi baku dari populasi itu. Kemudian untuk mu nolnya di sini adalah 70 tahun ya. Berarti langkah awalnya kalian mendefinisikan H0 H1-nya yaitu mu lebih besar sama dengan 70 dan mu kurang dari 70. Caranya bagaimana sih? Jadi begini ya, saya kasih tips and trick. Jadi kalau misalkan tipe A pada umumnya pertanyaannya itu begini, apakah kematian AS itu sama dengan 70 tahun? Itu berarti pakai A, sama dengan, ada kata kuncinya sama dengan. Nanti pakai tipe A. Tapi kalau apakah rata-rata usia dewasa ini kurang dari, berarti kan kata kuncinya kurang dari ya. Berarti kalian pakai yang tipe B. Di sini yang kurang dari 70. Kelihatan ya. Kurang dari 70. Berarti kemudian alfanya kan sudah diketahui 5% ya. Kemudian statistik ujian digunakan, ini yang diketahui kan adalah variansi populasi dan variansi populasi dan distribusi normal ya. Jadi kita pakai uji Z. Jadi di sini tadi kan catatannya begini, kalau dia itu populasi normal, variansi tidak diketahui, itu kita pakai uji T. Tapi kalau variansi populasi normal dengan variansi diketahui, kita itu pakai uji Z. Ini kalau tidak populasi normal tidak diketahui pakai uji T. Begitu. Kemudian pakai uji Z ya. Kemudian kita hitung Z observasinya seperti ini, ketemunya negatif 0,56. Kemudian kalian menghitung daerah kritis. Daerah kritisnya kan kurang dari, berarti kita pakai yang ini ya. Nah, Z 0,95 ini kok dapatnya negatif 1,645, itu dapatnya dari mana? Kalian coba ingat di penentuan tabel distribusi normal Z ya. Jadi untuk daerah di sini itu 0,95, 5% ya, berarti kan ini nanti 5%. Sedangkan luas daerah sini itu adalah adalah 0,5. Berarti 0,5 dikurangi 0,05, 0,45. Kalian lihat di tabel distribusi normal 0,45 itu ke samping dia berapa, ke atas berapa. Nanti ke sampingnya itu adalah 1,6, ke atasnya adalah titik 0,4. Begitu ya. Ini karena dia itu antara kan tidak pasti ya 0,45, dia nilainya yang mendekati. Dia antara 0,4 dan 0,5. Makanya di sini dengan interpolasi itu dibagi 2, 1,645. Untuk tabel normalnya sendiri, kalian kalau pakai satu sisi berarti harus cari yang positif dulu, nanti hasilnya akan sama dengan, tinggal dinegatifkan aja ya, antara daerah sini
sama daerah sini itu sama nilainya. Tapi kalau tabelnya sudah dua sisi, langsung ketemu negatif 1,645 begitu. Itu kemudian berarti Z observasinya kan negatif 0,56 nih. 0,56 letaknya di sini kan negatif 1,645. Kemudian negatif 0,56 letaknya kan berarti di sini ya. Nih di sini negatif 0,56. Berarti dia kan tidak masuk di daerah kritis. Daerah kritisnya kan tadi kurang dari. Berarti di sini ya. Kurang dari itu berarti anak panahnya ke sini. Sedangkan Z-nya hasilnya tadi di sini. Berarti dia tidak masuk daerah kritis yang sini. Berarti H0 diterima. Kalau dia masuk di daerah ini, H0 ditolak. Tapi karena ini di luar, berarti H0 diterima. Kesimpulannya, karena H0 diterima, H0 berarti kita pakai kesimpulan yang ini ya. Berarti rata-rata usia dewasa ini tidak kurang dari 70 tahun. Begitu, selesai. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di komentar atau di forum diskusi ya. Terima kasih.